Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'nahu bihaqiqatil murad. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, di malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul meski lewat Zoom, tapi tidak menyurutkan semangat untuk terus belajar ya. Pada hakikatnya sebuah kebersyukuran ketika kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah untuk ngumpul ya. Ngumpul ini merupakan sesuatu yang memang perlu kita syukuri, apalagi ngumpulnya adalah ngumpul untuk bisa lebih dekat lagi sama Allah, memperbaiki diri, bermuhasabah dan saling mengingatkan dalam kebaikan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman buka surat Al-Asr gitu ya, wal asr gitu kan, innal insana lafi khusr gitu ya. Jadi posisinya memang kita itu pada dasarnya udah Allah jelaskan bahkan dengan sumpahnya demi waktu gitu, bahwa kita itu adalah orang yang merugi ya. Kecuali apa? Nah, kecuali orang yang memang teman-teman hafal ya, lalladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang memang beriman, orang-orang yang memang beramal soleh gitu kan, beramal soleh gitu ya. Watawasobil hak kan. Nah, watawa dulu saya belajar di pesantren, ini berarti saling. Kalau cuma sekedar memberikan nasihat, maka tidak menggunakan ta gitu kan, ta di awal. Tawasau gitu. Tawasobil hak, watawasobil sob gitu. Nah, artinya tugas saling mengingatkan, tugas saling mendakwahi itu bukan tugasnya kiai ataupun ustadz saja gitu. Saya, Anda semua juga punya sama-sama kewajiban untuk berdakwah ya. Saya adalah seorang pebisnis yang keseharian adalah berbisnis, juga nulis, bikin konten, ngurus tim gitu. Tapi tidak lantas akhirnya menyurutkan kewajiban untuk berdakwah. Karena perkataan terbaik adalah dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah gitu. Nah, maka sekali lagi, adanya kita malam ini, sharing kita di kantin Sidak ini dalam rangka tawasaunya ini. Tawasaunya apa? Tawasau bil haq dan tawasau bis shob. Nah, buat Anda yang sekarang dalam kondisi mungkin lagi futur, lagi imannya down, yang namanya iman ya ada yazid wa yanqus gitu kan, naik turun, maka perlu dicas gitu ya. Nah, semoga hadirnya kita di sini di kantin Sidak ini mencas keimanan kita masing-masing ya. Kesabarannya gampangnya gini, kalau bahasa saya kalau di workshop atau seminar itu, sesusah-susahnya elo gitu ya, ada yang lebih susah dari elo gitu. Dulu saya pernah punya pengalaman utang saya 7,7 miliar. Lantas saya bertemu dengan kawan, dengan orang yang dia itu juga sama hutangnya miliaran, 7-8 miliar. Bedanya adalah si dia itu berarti kawan saya ini, itu sampai harus dalam tanda kutip gitu ya, dipukulin di sebuah tempat yang sampai babak belur. Ya. Sementara saya masih aman-aman saja gitu ya. Sementara orang lain itu sampai akhirnya susah tidur ya, susah segala macam lah dengan segala kesulitannya, dan saya masih aman-aman saja. Di saat saya punya kerugian utang tanggungan itu 7,7 miliar, orang lain itu ada yang punya kerugian 20 miliar, 30 miliar. Dan di titik itulah saya hanya bersyukur gitu ya. Jadi tips sederhana memulai kita kajian malam ini adalah, cara kita mudah bersyukur adalah lihatlah orang yang lebih sulit gitu. Guyonannya kayak gitu lah kurang lebih. Apa artinya kawan-kawan semua? Ya memang sabar ini perlu terus ada dalam diri kita. Ya gak ada istilah bahwa sabar kan ada batasnya, bukan sabar berarti terus kita saling menasehati, makanya ya, lagi kena musibah, masalah ya, ujian apapun itu, yuk kita saling menasehati, kita perlu sabar. Tapi kan Kang, itu mah enak, begini-begini, saya mah begini ya. Karena kita juga perlu saling mengingatkan bahwa yang namanya hidup itu begitu ya. Jadi buat kalian sekarang yang kondisinya itu adalah kondisi sedang berhadapan dengan sebuah permasalahan, atau mungkin diuji dengan ujian yang sangat besar, ya ini yakinilah bahwa ini adalah bagian dari hidup, ya. Walana bluwannakum bisa minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, gitu kan. Jadi Allah pasti nguji kita dengan ketakutan, ya, kelaparan, kurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ujungnya apa? Yang bersabar yang akan diberikan solusi jalan keluar. Jadi, yuk adanya kajian seperti ini, kantin Sidak ini perlu kita agendakan tiap pekan, tiap bulan, tiap hari bahkan gitu ya. Acara-acara dari Sidak kita support. Dan nggak cuma sekedar itu tadi, saling nasehatin.
Pada kalanya manusia itu kan ya udah jelas ya, manusia tempatnya salah kan, saling ngingetin satu sama lain agar kita balik lagi on the track. Kalau dalam bisnis teman-teman, ada yang namanya tugas mentor. Mentor itu salah satunya adalah memastikan orang tuh on the track, jangan kemana-mana gitu. Nah, kita dalam kehidupan pun sama, memastikan diri kita on the track nih. On the track-nya apa? On the track-nya adalah berpegang teguh pada Al-Quran. Ya. Al-Quran ini adalah sebuah panduan yang kita perlu pakai. Betapa banyak kita di antara kita ini buka buku, di belakang itu banyak buku tuh, tapi Quran nggak pernah dibaca. Ya. Teorinya teori-teori dunia bahasanya gitu ya. Tapi Quran nggak pernah disentuh. Padahal semua udah ada di sini solusinya. Ya. Solusi apa? Cari apa? Solusi. Misal contoh ya. Aku kondisinya sekarang udah 10 tahun menikah, tapi juga belum dikasih keturunan. Ya. Aku sekarang punya kerugian 10M, tapi juga belum bisa lepas. Aku sekarang punya utang, katakanlah 3 miliar, punya rumah cicilan sampai beratus-ratus juta gitu ya. Belum juga kelar misalnya. Ya. Tapi bagi Allah kawan-kawan, kita harus meyakini kun fayakun. Ya. Kun berapa kata? Ya, berapa kata? Bukan 3 kata, 2 huruf ya. 2 huruf ya. Kaf dan nun gitu ya. Karena ya kunu kaunan, makanan kainun kun, la takun ya. Kun. Nah, kata Allah kun. Nah, kan. Hamil gitu kan. Lunas. Ada orang divonis kayaknya ini nggak akan lama gitu kan. Meninggal nih kata dokter misalkan. Kata Allah, sembuh. Nah, orang nggak mikirnya tuh kadang kita sekali lagi ini kita ya, bukan orang lain, kita ini mah. Kadang nggak paham di balik kun fayakunnya Allah itu ternyata kita perlu cek dalam ayatnya. Kalau kita buka surat Yasin di situ, ternyata ada kata iza aroda. Kan? Iza aroda. Jika Allah ingin berkehendak. Gitu kan. Nah pertanyaannya adalah, arodanya Allah ini apa? Nah buat kita ya, bertakwa. Maka izinkan saya mulai sharing malam ini dengan sebuah cerita. Tadi Bang Ican udah sharing cerita pengalaman sebuah filosofi kenapa akhirnya malam ini dikasih nama amalan dewa. Saya juga nggak tahu ya. Ini guyonan-guyonan saya. Jadi saya sama Bang N kemarin alhamdulillah dipercaya gitu ya, dikasih kesempatan oleh Allah untuk pergi haji bareng. Kali ini kayaknya kudu launching amalan dewa kali. Wah, lebay gue bilang. Ini entah jadi judul entah itu jadi segmen ya. Saya nggak tahu nih. Apakah bagus juga kalau jadi segmen tiap pekan mungkin tiap bulan ngebahas tentang seputar apa yang jadi mindset saya gitu. Oke teman-teman, saya mulai dengan sebuah cerita ya. Cerita ini mungkin teman-teman pasti tahu. Yaitu ceritanya Siti Hajar. Ya, tahu ya teman-teman Siti Hajar ya. Siti Hajar ini adalah orang yang menjadi contoh ya buat teman-teman yang sekarang trauma wanita yang memang kesabarannya, ketaatannya luar biasa. Nah, teman-teman, Siti Hajar ketika itu gitu ya. Nikah sama Ibrahim kan. Nabi Ibrahim kan. Lama tuh punya anak ya. Sekali punya anak, pas jalan tuh ke Mekah gitu kan. Pas jalan Siti Hajar nanya ke Nabi Ibrahim, ke suaminya kan, wahai Ibrahim, ini tuh beneran saya tuh ditinggalin diajak ke sini tandus kan panas gitu. Nabi Ibrahim cuma diam. Nanya lagi istri gitu, Siti Hajar, wahai Ibrahim, ini tuh beneran kondisinya saya ditinggal. Nah, bahasa sekarang gitu ya bahasanya ya tentu dengan bahasa yang zaman dulu gitu ya. Tapi gak jawab juga Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, itu beneran, wahai suamiku, itu beneran saya tuh ditinggalin begini aja sama anak yang masih bayi. Diam. Sampai apa yang terjadi? Nanya lagi, wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini adalah perintah Allah? Disitulah langsung Nabi Ibrahim menjawab, nah ini wahai istriku, ini adalah perintah Allah. Allah yang memerintahkan saya untuk ya wasilahnya begini, harus mengajak kamu ke sini dan meninggalkan mereka berdua dalam anaknya, gitu. Istri Hajar anaknya. Oke, kalau begitu ceritanya saya manut. Nah, perhatikan kemanutan Siti Hajar terhadap perintah dari Allah dan manut terhadap suaminya luar biasa. Kalau Anda nih saya lihat di sini banyak emak-emak, banyak wanita kali ya. Coba Anda merasakan, bayangkan seandainya Anda menikah dengan seseorang pria yang sudah lama memimpikan keturunan, sudah dikasih keturunan, sudah brojol gitu. Pas udah brojol masih bayi gitu ya. Tiba-tiba si suami kabur, hilang. Apa perasaan Anda, wahai wanita, wahai emak? Nah, itu yang terjadi dengan Siti Hajar. Tinggallah dia sendirian sama anaknya, Ismail, dan anaknya mulai kelaparan, ya, kekurangan bahan makan, kekurangan air, carilah Siti Hajar. Bolak-balik. Ya, buat teman-teman yang umroh, saya doakan semuanya, semoga
yang hadir malam ini, ya Allah izinkan Anda semua, kawan-kawan semua di sini bisa pergi umroh ke Baitullah, ya, bisa langsung sujud di depan Ka'bah, ya, bisa berwukuf di Arafah, ya, berdoa langsung di Raudah, ya, dan pastinya adalah dengan orang-orang yang tercintanya, ya, amin, insya Allah di waktu yang tepat. Nah, kalau teman-teman umroh, ada sebuah bukit di mana itu menjadi sebuah rukun pada saat kita sekarang berumroh, gitu ya, yaitu kita melakukan proses namanya sa'i. Sa'i itu teman-teman, ya, dibandingkan tawaf, ya, itu lebih capek. Kenapa lebih capek? Karena kita nggak bisa courting diameter, gitu. Kalau tawaf itu, kalau kita apalagi sekarang dibuka lagi tuh ya, ada samping Ka'bah itu kan lingkarannya, bisa mepet-mepet tuh. Diameter makin kecil, jarak makin pendek. Tapi kalau sa'i itu pasti panjang, kurang lebih 3-4 km gitu, ya. Nah, yang terjadi adalah waktu itu Siti Hajar lari, jalan, lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah. Berapa kali teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Sofa ke Marwah berapa kali? Boleh komen di kolom chat. Berapa kali? 7 kali ya. Sofa, Marwah. Sofa lagi, Marwah lagi, Sofa, Marwah, dan seterusnya ya, 7 kali kan? Perhatikan. Kalau kita melihat, nah sekali lagi, kalau kita panduannya bukan Quran, panduannya quote-quote motivasi, gitu ya, walaupun mereka nggak salah, cuma akan jadi masalah kalau tidak diambil dari Quran, gitu kan, akan sangat tidak masuk akal. Apa itu? Katakanlah kita berpatokan pada quote-nya Einstein. Einstein pernah bilang bahwa hanya orang gila yang melakukan cara yang sama berharap hasil berbeda. Itu kata Einstein. Sekali lagi, hanya orang gila yang berharap hasil yang beda, tapi dilakukan dengan cara yang sama. Nah, bagaimana dengan Siti Hajar? Siti Hajar melakukan jalan, lari-lari kecil, nyari cai, nyari air, gitu, cari makanan. Dari Sofa ke Marwah, logikanya nih, kalau pakai logika sekali lagi, dari Sofa nih ke Marwah, gitu kan, wah gak ada air, balik lagi ke Sofa lagi, gak ada air, udahlah, kabur nyari tempat lain dong, benar nggak? Kalau logika nih, mau pakai logika kan. Tapi apa yang terjadi? Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, Marwah, dan seterusnya sampai 7 kali. Nah, bagaimana dengan kota tadi? Bagaimana dengan Siti Hajar? Apakah Anda berani mengatakan Siti Hajar gila? Enggak. Kenapa? Karena Siti Hajar melakukan dengan penuh keimanan. Benar nggak? Dengan penuh keimanan. Beresnya di mana, teman-teman? Di Sofa atau di Marwah? Kalau Anda beresnya di Sofa, gitu ya, kemungkinan ada 2 ya. Kurang putarannya atau kelebihan. Karena beresnya di Marwah ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah air keluarnya di mana? Air Zam-Zam itu keluarnya di mana, teman-teman? Ada yang tahu? Coba boleh komen kalau ada yang tahu. Di Sofa atau di Marwah? Di Sofa atau di Marwah? Ini pertanyaan jebakan. Benar, di kaki Ismail. Di bawah kaki Ismail, di dekat kaki Ismail anaknya. Sok ibu-ibu, wahai mama, tolong Anda bayangkan, wahai ahwat, gitu ya. Kalau Anda tahu ternyata nanti itu solusi itu bakal keluar dekat di kaki sendiri, ya, di kaki anak sendiri, di dekat kita sendiri, logikanya ya, sekali kalau pakai logika manusia ya, kita nggak pakai logika iman gitu ya. Tahu kayak gitu mah. Dari tadi saya diam doang, bener gak? Tapi lihat mekanisme keimanan bekerja. Inilah yang dimaksud kawan-kawan semua tadi yang disampaikan dalam narasi kita pada saat menginformasikan event ini. Apa itu? Memaksimalkan ikhtiar dan mengoptimalkan, memprioritaskan ibadah. Pertanyaan sesungguhnya adalah yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri, juga kita bertanya para orang yang memang sudah ahli adalah kenapa Siti Hajar ini ditolong Allah ya dengan cara yang tak diduga-duga. Ya. Kan logikanya kan tadi sekali lagi logika manusia ya. Kenapa udah aja kalau gitu muncratin di Sofa, muncratin di Marwah, muncratnya di kaki Ismail. Nah, pertanyaan adalah kenapa itu ditolong? Itu kisah satu ya. Saya buatkan sebuah kisah yang membuat Anda ini berpikir. Jangan bicara tentang skenario ataupun cara, tapi bertanya dari kenapa aja. Kenapa juga ya? Jangan-jangan Siti Hajar itu sudah dapat arodanya Allah. Kan tadi kan kun fayakun harus ada arodanya tuh. Jangan-jangan Siti Hajar itu dapat arodanya Allah. Sehingga sama Allah, muncrat. Zam-zam itu namanya. Ya. Zam. Keluar terus. Keluar. Gak pernah berhenti sampai sekarang. Itu kisah satu.
Kisah kedua kawan-kawan yang ingin saya bawakan adalah kisahnya Abdurrahman bin Auf. Ya, nanti nyambung. Ini nanti ada kesamaan. Kisah Abdurrahman bin Auf, di mana Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang kaya rayanya, masya Allah. Ya, saya sangat inspirasi akan kisah hidupnya. Ya, konon beliau ini adalah orang yang kalau megang sesuatu jadi duit, ya, Midas touch gitu ya. Dan luar biasa. Saking terinspirasinya saya, salah satu pondok saya, ya, itu di Cirebon, kita namakan Abdurrahman bin Auf. Ya, sekarang kita bikin masjid namanya Pondok Abah dengan nama ininya besarnya adalah Abdurrahman bin Auf. Gitu. Nah, teman-teman tahu ke kisahnya. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini malam-malam nggak bisa tidur. Ya, jadi Abdurrahman bin Auf itu sama kita kawan-kawan. Ya, beda-beda tipis. Ya. Abdurrahman bin Auf itu malam hari nggak bisa tidur. Sama istrinya ditanya, wahai suamiku, wahai Abdurrahman, kenapa kok nggak bisa tidur? Ya. Lalu Abdurrahman bilang, iya nih istriku, gitu kan. Bingung nih, gitu kan. Lu bingung kenapa? Iya, ini tiap kali kita bisnis, tiap kali kita berdagang, jualan, untungnya tuh sampai datang tuh, wah banyak banget, gitu. Ya, bisa tuh bingung ini gimana ngabisinnya, gitu. Nah, perhatikan sama kita, beda tipis, saudara-saudara ya. Kalau Abdurrahman bin Auf itu gak bisa tidur, kebanyakan untung. Kalau kita tuh gak ada untung, nggak bisa tidur. Beda tipis emang. Ya. Terus akhirnya yaudahlah besok kita oke lah, kita belanja lagi, kita habisin lagi lah ke jalan Allah, gitu. Tolong orang-orang sekitar. Wes, singkat cerita besoknya ya datang ke pasar, ngelirik-ngelirik, lihat-lihat, ada tempat produk yang ini kalau dibeli rasa-rasanya nggak akan laku nih kalau dijual. Diborong tuh, gitu kan? Dan itu adalah kurma busuk. Gitu kan? Gak mungkin, gak ada. Mana ada yang jual, yang beli kurma busuk kan? Pas udah diborong semua kawan-kawan, adalah gerombolan orang yang datang gitu ya dari negeri sebelah itu karena ada pandemi gitu ya. Ada sesuatu gitu ya. Yang obatnya itu adalah kurma busuk. Nah, nanya dari sana. Wahai sahabatku gitu kan. Wahai teman-teman di sini. Siapa yang tahu di sini siapa yang jualan kurma busuk? Ya, obat di sana adalah kurma busuk. Ya spontan jawab Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah, bayangin teman-teman, ini bedanya kita sama Abdurrahman bin Auf beda-beda tipis. Di sini kan banyak pengusaha ya, saya ngelihat. Kalau Abdurrahman bin Auf itu ya jual rugi aja untung. Net jual rugi aja untung. Kalau kita mah kadang sebaliknya, udah mikir profit, rugi juga gitu. Pertanyaannya nih ya, pertanyaan sesungguhnya adalah kenapa Abdurrahman bin Auf ya sampai sebegitunya sama Allah, diangkat kedudukannya. Why? Kenapa? Boleh jawab di chat kalau Anda mau jawab. Apa kesamaan Siti Hajar dan Abdurrahman? Sama-sama ditolong Allah, betul kan? Sama-sama diberikan arodanya Allah, betul? Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ya, gimana ya mengetahui itu? Dalam arti gimana kita juga sebagai hamba Allah gitu ya, agar ngelakuin apa-apa tuh ya minimal kayak mereka lah gitu. Ya, ditolong itu wah, luar biasa. Ya, teman-teman, ini sambil nunggu jawaban dari teman-teman ya. Saya seringkali berhadapan dalam kondisi ataupun menyelami sebuah kondisi detik-detik akhir. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah follow Telegramnya Sidak, ada sebuah resume kajian dari kiai guru-guru kita tentang detik-detik akhir. Maksudnya apa? Pertolongan Allah sering hadir di detik-detik terakhir. Dan itu adalah sebuah pola. Maka kunci tawakal itu adalah melepaskan seluruhnya, pasrah total itu begitu. Ya sering ada login kalau dalam workshop itu, misalkan ini ada sebuah gelas, gitu ya. Gelas ini saya pegang. Kalau cuma megang gini doang, ringan. Kalau cuma hitungan detik. Tapi kalau sudah lama, sejam, 2 jam, 3 jam, pegal juga, benar nggak? Maka tugas kita supaya ringan, lepasin. Benar nggak? Nah, konsep lepasin ini seakan-akan ringan, seakan-akan sederhana, tapi powerful. Sama juga dengan konsep, kenapa ya Siti Hajar, kenapa Abdurrahman itu ditolong sama Allah. Nah, banyak nih, ada yang jawab menyerahkan diri pada Allah, ya, lillahi ta'ala kan. Terus juga apa? Tentang bagaimana ketakwaan, ikhtiar. Banyak orang, sok cek teman-teman ya. Betapa banyak saudara-saudara kita, bahkan kita pribadi, kita sendiri, sudah berikhtiar maksimal, tapi juga tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Benar nggak? Sebenarnya nih, kalau bicara ngomong bener-beneran gitu ya, konsep
yang kita inginkan aja itu udah kurang tepat. Loh kok bisa? Udah jelas, karena Allah ngasih kita apa yang dibutuhkan. Karena bisa jadi keinginan kita tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, maka sering yang juga disampaikan oleh kawan-kawan di Sidak, jadilah hamba Allah yang memang Allah mau melakukannya. Allah mau kita melakukan itu gitu. Ya. Konsepnya gimana? Kayak bisnis nih, ya. Bisnis apa yang bagus, Kang? Ya bisnis kalau level 1 yang sering kali kita masuk ke dalamnya ujung-ujungnya produk gak laku gitu kan. Bisnis yang keinginan kita. Pokoknya gue punya produk ini keren, wah launching gitu kan. Pas launching gitu ya. Ada yang level kedua nih. Bikin produknya berasal dari pasar. Nah, biasanya quote yang dicatat adalah Seth Godin gitu kan. Jangan pernah bikin cari pasar untuk produkmu, tapi carilah produk untuk pasarmu. Level 2 adalah cari pasar, berdasarkan pasar. Nah, yang ketiga yang sering kali dibahas adalah level di mana bisnisnya sesuai dengan apa yang Allah mau. Ya, tentang bagaimana kita mengikuti apa yang sudah tercantum dalam Al-Quran. Ini poin kawan-kawan semua. Baik lagi pertanyaan saya tadi, lantas apa alasannya? Nah ini nyambung. Analogi sederhana kayak gini. Di sini siapa yang sudah punya anak kawan-kawan? Ini saya lihat muka-mukanya kan udah punya anak ya. Yang jomblo ngacung, yang jomblo. Nah, buat teman-teman yang sudah punya anak, usianya saya gitu ya. Kalau usia anak kita di usia 8 sampai 10 tahun, Mak ya, Teh, Mbak, berapa uang jajan mereka? Anggap 8 sampai 10 tahun lah. SD kelas 1, 2, 3 mungkin. Berapa uang jajan mereka? Ada yang mau share? Ngasih uang jajan berapa? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, 5.000 ya. Baan. 5.000, 10.000. Ada yang ngasih 100.000 nggak, pertanyaan saya? Ada yang ngasih seharinya itu 1 juta nggak? Ada yang ngasih 5 juta nggak? Rata-rata 5.000, 10.000. Pertanyaan saya sekarang, bukankah Anda berjuang demi keluarga Anda? Bukankah anak Anda itu adalah lebih penting daripada diri Anda sendiri? Seringkali kita menganggap demikian. Bukankah kita berjuang demi orang-orang tercipta kita, salah satunya ada anak kita? Kenapa anak kita kita kasih cuma diangkat 5.000 doang? Padahal tabungan Anda 5 juta, 10 juta lebih. Kenapa? Kenapa ya? Boleh dijawab juga ya sama teman-teman. Kenapa anak Anda itu cuma dikasih uang jajan 5.000, 2.000, 10.000? Kenapa nggak nyampe 500.000 per hari? Kenapa nggak ngasih 1 juta? Nah ini. Perhatikan jawabannya, Masya Allah luar biasa. Nah, sepantasnya katanya. Belum butuh, belum pantas. Nah, kawan-kawan, belum pantas. Maka ini soal kepantasan. Pertanyaannya adalah seberapa sering kita minta sama Allah, ya Allah, ya Rabb. Gitu kan. Oh, omsetnya nih pengen naik nih ya Allah. Gitu kan. Emang kalau udah naik gimana? Nanti pengen sedekah. Yakin. Gitu ya. Buka Al-Quran nih, surat At-Taubah. Kita buka surat At-Taubah 75 sampai 77. Di sana dicantumkan 75 sampai 77 nih, saya baca artinya ya. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah. Dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Luar biasa. 76-nya nih, ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling. Selalu menentang kebenaran. Wah, mulai tengil, ngeyel kan. 77-nya, maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya dan karena mereka selalu berdusta. Teman-teman bisa diperhatikan, ternyata dikasih omset gede itu belum tentu jaminan sedekah banyak loh. Ya. Artinya apa? Bukan soal sedekah, bukan soal omsetnya, ya. Ya sedekah dulu aja, jangan nunggu omset banyak. Toh omset banyak pun belum tentu sedekah banyak. Jadi ternyata jangan-jangan bukan soal kemampuan, soal kelayakan. Sudah paham ya? Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita memperbesar kapasitas kita, memantaskan diri kita agar Allah ini nolong kita, agar arodanya ini ke kita gitu. Ya layah tasibnya itu, layah tasibnya itu, rezeki yang tidak disangka-sangkanya itu, targetnya itu ke kita gitu. Ini kan menjadi sebuah tanda tanya besar. Benar nggak? Nah, disinilah kawan-kawan semua, ternyata kalau kita buka Al-Quran, ya kalau kita pelajari bahkan sampai nih hatta ya, sampai meskipun walaupun kita belajar ilmu-ilmu dunia bahasanya nih ya,
Tapi kalau ternyata ujungnya itu kita balik lagi ke Al-Quran, semuanya nyambung. Contoh gini, dalam bisnis nih ya. Di sini siapa yang pengusaha? Boleh ngacung pengusaha? Cung. Gitu ya. Saya, gitu ya. Pengusaha siapa di sini? Teman-teman pengusaha seringkali pastinya mendengar bahwa bisnis ataupun quote-quote itu berasal dari orang-orang luar, gitu ya. Tapi kita lupa, ya. Kita membuka Al-Quran kita. Saya tadi posting teman-teman di Facebook, mungkin ada yang ngelihat nggak? Saya posting di Facebook, gitu ya. Saya besok saya miskom itu ya miskomunikasi gitu kan. Saya kira besok itu saya online ngisinya. Saya diundang sama seorang kawan saya. Besok saya harus ngisi di Jakarta. Dan saya cukup terkejut dan saya baru menyadari gitu ya, bahwa ternyata saya adalah 6 di antara 27 pembicara yang muslim. Sekali lagi, semua pembicara 27 itu rata-rata non-muslim. Hanya 6 pembicara yang muslim dan saya salah satunya. Ada kebahagiaan tersendiri buat saya. Kenapa? Ya jangan sampai nih ya, jangan sampai bahwa mana contohnya muslim yang sukses? Mana contohnya pengusaha yang sukses? Ya minimal lah kalau kita naik panggung megang mikrofon mulai dengan bismillah gitu kan, mulai dengan sholawat ya, ada ayat-ayat Allah. Kan itu enak ya. Kalau kita muslim kan tentu punya nilai-nilai itu dong, benar nggak? Nah, banyak dari kita sebelumnya nih ya, sebelum teman-teman ikutan kajian di Sidak ini gitu kan, seringkali menggunakan teori-teori kapitalisme, konsep-konsep sekuler, konsep-konsep komunis, konsep-konsep yang memang ya begitu gitu kan. Yang itu akhirnya melupakan Al-Quran. Padahal di Al-Quran semuanya terjawab. Maka benar, menarasikan Al-Quran di Sidak, surgakan Indonesia dengan Al-Quran, itu sesuatu yang memang perlu kita support. Nah benar tuh, muslim harus kaya dengan cara yang dicontohkan Rasul, benar. Ya. Nah sekali lagi kalau semua, maka kita perlu, yuk kita lihat, oh katanya tadi Syed Godin bukan berarti menjelekkan beliau, tidak, sila itu yang berjago. Tapi kita lihat ternyata dulu tuh ada yang namanya Abdurrahman bin Auf yang memulai dari pasar. Ya. Abdurrahman bin Auf dipertemukan dengan Sa'ad bin Rabi. Nah, perhatikan di pelajarannya. Sa'ad dipersekutukan, wahai Abdurrahman, saya adalah orang terkaya di sini. Kalau kamu butuh uang, ambil setengahnya harta saya. Kalau kamu butuh perempuan ataupun istri, saya punya istri lebih dari satu, silakan kamu pilih, akan saya ceraikan. Nah, coba, bapak-bapak, enak ya, yang nonton nih. Kalau Anda dapat tawaran begitu dari orang yang super kaya, kekayaannya 100 miliar atau bahkan 10 triliun lebih, Pak, ayo Pak, sini, sok, monggo ambil setengahnya. Saya punya istri 2 nih, monggo yang paling cantik mana, ambil gitu. Kayaknya jawabannya adalah mau gitu. Tapi lihat respon Abdurrahman, kawan-kawan. Terima kasih wahai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu, keluargamu, dan hartamu. Dan jawabannya apa? Dulan yang ala suq. Ma bi'tu dainan. Walam urid an arbah katsiran. Nah, itu bahasa Arab gitu ya. Apa itu? Tunjukkan saya di mana pasar. Nah, perhatikan. Ternyata kalau kita balik lagi ke Al-Quran, kalau kita balik lagi ke sirah-sirah Nabi dan sahabat, bisnis itu ada diajarkan juga di sana. Ya. Konsep modal usaha. Tadi kan tentang bagaimana dulan yang ala suq, tunjukkan saya di mana pasar. Konsep modal usaha, Rasul punya sifat 4 yang juga Anda kenal. Modal usaha itu bukan duit, sifat tadi. Ya. Tentang sidik, amanah, fatonah, itu tuh sebuah sifat yang perlu kita insya dalam diri kita. Nah, sama juga teman. Nah, saya pengen mengajak Anda melihat sebuah konsep. Nah, ini saya punya slide ini saya buat barusan 5 menit sebelum live ini. Nah, konsep ini diambil dari sebuah konsep yang mungkin tidak berasal dari Al-Quran seakan-akan gitu ya. Konsep penemuan yang memang terjadi di lapangan sana, model gitu kan. Tapi ternyata kalau kita pakai, kita ambil back to Quran, itu kejawab di sana. Jadi bukan semata-mata penemunya adalah siapa gitu ya. Ini namanya adalah NLL. Ini kalau di workshop saya buka. Ini ilmu mehong, ilmu mahal. Nah, begini konsepnya teman-teman. Segitiga, segitiga. Jadi di paling bawah adalah environment, lingkungan. Ya. Di atasnya behavior, perilaku. Di atasnya adalah skill, kemampuan. Di atasnya lagi adalah belief, ya. Kepercayaan atau keyakinan. Ya. Values, nilai. Identity, identitas. Spirituality. Ya. Konsepnya gini kawan-kawan. Kalau masalah kita ada di atas, misalkan masalah kita di belief, masalah kita di skill, itu kita beresin di bawah, itu cukup challenging. Bahasa lainnya cukup sulit.
Contoh dong Kang, contoh. Anda sekarang nggak paham tentang ilmu Google Ads. Ya. Anda nggak paham tentang ilmu TikTok Ads. Anda nggak paham tentang ilmu Facebook Ads dan ads lainnya. Untuk copywriting, convert selling, soft selling, link lainnya. Gitu ya. Nah, maka kemungkinan besar itu berada di skill, betul nggak? Kecenderungan orang datang ke workshop. Orang baca buku. Tapi sayangnya ternyata pas setelah didalami dan digali, masalah Anda itu bukan di skill. Masalah Anda itu bukan di bagian sini. Masalah Anda itu di sini. Jadi kan ini konsepnya di atasnya kan. Sementara kalau udah kayak ini kan nggak bisa. Masalah Anda beliefnya, datangnya ke skillnya nggak masuk. Contoh lagi yang kedua. Ya, itu kalau kondisi beliefnya yang bermasalah. Betapa banyak di antara kita, kondisinya itu kalau misalkan melakukan sesuatu, identity yang bermasalah. Ininya nih. Ya, aku mah Kang apa atuh nggak bisa apa-apa, aku mah orang kampung misalnya, langsung ngecap kayak begitu. Nah ini gimana kondisinya? Nggak bisa gitu. Contoh lagi, saya dulu ngerokok teman-teman, saya akui aja, saya dulu ngerokok dan saya pikir ketika itu kalau gua gaulnya sama orang yang nggak ngerokok, kayaknya nggak ngerokok, bener loh itu. Nah, berarti kan saya mengubah environment-nya itu, lingkungannya itu. Ya. Nah, masalah saya ternyata di belief. Apa yang terjadi? Tidak langgeng perubahannya. Apa yang terjadi? Saya hanya berubah ketika saya ngumpul sama mereka doang. Pas saya sendirian tetap ngerokok. Gitu. Nah, maka konsepnya kawan-kawan semua, nah ini saya akan coba tampilkan. Konsepnya adalah kalau misalkan teman-teman pengen hidupnya berubah, ya saya yakin di sini hidupnya pengen berubah dan lebih baik pastinya. Kalau pengen berubah, rubahlah dari atas ke bawah. Sekali lagi ya, perubahan yang diutamakan, prioritinya adalah dari atas ke bawah. Daripada mengubah dari bawah ke atas, mengubah lingkungan, mengubah perilaku, kan seringkali kalau motivator bilang, ayo lingkungannya gue sama orang sukses gitu kan, terus juga ayo habitnya diubah gitu kan. Tapi atasnya masalah. Segimana kan sekarang? Diubah dari atas dulu. Spirituality-nya diubah, identity-nya diubah. Identity itu apa sih Kang? Anda melabeli diri Anda seperti apa? Ya. Kalau Anda menganggap sekarang bahwa diri Anda itu bukan siapa-siapa, yakinilah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Anda adalah orang yang dibentuk dan sebaik-baiknya, ya. Values-nya, nilainya apa, belief-nya apa. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, nah ini kawan-kawan. Di bagian 3 bawah itu yang dinamakan dengan capability. Sekali lagi ya. Yang 3 bawah dinamakan dengan capability. Yang 4 atas dinamakan dengan capacity. Kapasitas bahasa lain. Pertanyaannya adalah seberapa banyak, seberapa sering kita dalam hidup memperbaiki capability, lupa memperbaiki capacity. Seberapa sering di antara kita sibuk ikutan workshop bisnis, sibuk ikutan e-course jualan, tapi gak pernah ada waktu untuk ningkatin capacity kita. Ikut kajian, ngumpul sama orang-orang yang memang soleh juga, datang ke ustadz, halakoh, liko, ya, apalagi apapun lah gitu ya. Nah, ini lupa. Nah, ini adalah jawaban dari permasalahan ataupun problematika tadi kawan-kawan. Apa itu tadi? Kenapa anak-anak kita dikasih uang jajan cuma di angka 8.000, 10.000? Jawaban tadi Anda adalah tidak pantas, belum layak. Sekarang mari kita berkaca pada cermin kita sendiri. Ya, apa itu? Kita minta sama Allah banyak. Kita minta sama Allah semuanya, pokoknya, gitu ya. Bolehkah? Boleh, silahkan. Tapi boyang ngaca gitu loh. Kamu nih dikasih, bahasanya nih ya, kalau gue jadi bos gitu kan, di kantor ibaratnya nih ya. Alah kemarin aja duit segitu, kamu hambur-hamburkan, apalagi duit banyak, bener gak? Lah sekarang dikasih duit dikit aja, rezeki dikit aja gak pernah dipakai. Ya, rezeki itu dipakai itu, rezeki itu disyukurinya dengan cara memakainya. Kalau kita sekarang punya kesehatan, ya datanglah kesempatan, ya datanglah ke kajian-kajian. Kalau Anda punya harta, ya gunakan untuk bersedekah. Ya. Kalau Anda punya kawan, ya ajak mereka untuk juga sama-sama beramal soleh gitu kan. Belum pantasnya itu loh. Nah maka sekarang kalau udah menyadar kayak begini,
Oke, ini adalah soal kepantasan. Ini soal tentang capacity. Capacity adalah tentang daya tampung, tentang kepantasan, kelayakan. Layak gak lu ditolong sama gue bahasanya. Ya, pantas gak lu ditolong sama gue bahasanya. Ya. Nah, itu adalah sebuah kepantasan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, oke Kang, gue paham dapat poinnya. Artinya adalah, kalau selama ini saya sekarang scrolling Facebook, Instagram, nonton YouTube, TikTok itu adalah ngejar ilmu dunia, ya dalam arti jualan, ya ilmu bisnis, gitu ya. Nggak masalah juga itu, silakan. Tapi lupa tadi mengupgrade kepantasannya, kapasitasnya, ya sama aja ya, berarti ya. Yes, itu jawabannya. Nah, maka malam ini kita akan fokus pada tentang capacity. Kita akan fokus pada yang namanya kapasitas dan kepantasan. Nah, inilah yang saya maksud kawan-kawan semua. Kalau di topik utama kita tadi, ya, yang di topik kita kan judulnya itu adalah bagaimana ya memaksimalkan ikhtiar, memprioritaskan ibadah. Nah, ikhtiar itu ya adalah di bagian bawah capability. Teman-teman, kalau Anda punya prinsip bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita dapatkan, belum tentu. Betapa banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita kerjanya biasa aja, santuy-santuy, ya. Tapi sehat, masya Allah, luar biasa. Bisnisnya banyak, temennya keren-keren, ya, luar biasa. Tapi betapa banyak di antara kita, sahabat kita, kawan-kawan kita, atau mungkin bisa jadi kita, udah banting tulang pagi, siang, malam, tetap susah itu rezeki, benar gak? Bukan soal ikhtiar. Ada yang miss, ada yang lain. Apa itu tadi? Kepantasan. Nah, inilah yang ingin saya bahas di malam ini. Oke, ada 4 hal yang ingin saya bagikan di sini yang bisa jadi itu menjadi sebuah catatan penting buat saya pribadi. Sebenarnya saya gak mau sharing ini sebenarnya kalau secara jujur gitu ya. Karena ya udahlah, cukuplah itu menjadi sebuah catatan pribadi saya. Yang kalau keluar saya cuma ngomporin sedekah doang gitu ya. Kalau kayak gini-gini mah ya gak usah lah gitu kan. Tapi ya tadi ya, demi kebaikan kawan-kawan semua, dan saling mengingatkan dan kebaikan juga kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Gini teman-teman. Poin nomor 1 kawan-kawan. Kalau kita pengen ya dibantu sama Allah, kalau kita pengen dapat arodanya Allah, kalau kita pengen diluaskan rezekinya Allah dari Allah gitu kan, maka poin nomor 1 yang perlu kita lakukan adalah hijrah. Ya. Jadi kalau Anda ikutan kantin sidak sebelumnya bersama guru kita bersama, UAS gitu ya, Darus Somad, topiknya sama, hijrah juga gitu kan. Ya. Kok sama sih Kang? Ya emang begitu. Buka Qur'annya. Dari konsep hijrah ini, minta ampun sama Allah ini, taubat ini, ya, kudu buru-buru bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal uiddat lil muttaqin. Wasari'u bisur'ah, ya, buat Anda yang sering mondok atau pernah mondok gitu ya. Kalau misalkan ngantri, saya misalkan dulu saya pesantren, ngantri mau mandi ini kan, anduk lama, gedor-gedor, woi bisurah gitu kan, wala bisurah gitu kan. Karena kita mau mandi gitu kan. Nah, wasari'u, sari itu adalah bersegeralah. Sama suku katanya adalah sari'ah yasra'u gitu. Bersegera. Nah, ini bersegera gitu. Apa itu maksudnya? Buru-buru tobat, minta ampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani wa ja'ala lakum jannat wa ja'ala lakum anhara. Wah, gitu. Di Quran semuanya ada. Benar nggak? Ada semuanya. Ya. Jadi saya sering analogiin gini, kawan-kawan. Mungkin beberapa di antara Anda yang sekarang lagi mengalami kesulitan menjemput rezekinya. Kang, aku udah ikhtiar siang malam, banting tulang, pokoknya mah sudah kayak bolak-balik lah gitu. Tetap utang gak lunas-lunas. Susah. Kenapa ya? Nah, ada yang ngalamin kayak gitu gak? Ada yang ngalamin kayak gitu gak? Nah, kalau ada yang ngalamin kayak gitu teman-teman, kita perlu melihat sabda Nabi. Bagaimana Nabi pernah bersabda, ya, seorang manusia terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Sekali lagi saya ulang ya. Seorang manusia terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Di titik inilah kita perlu sadar. Ya, tapi Kang, saya emang nggak salah. Nah, itu kesalahan terbesar. Kesalahan terbesar kita adalah kita gak nyadar kesalahan kita apa. Ya, makanya kita belajar dari Nabi Yunus. Nabi Yunus tahu kisahnya? Telan paus tuh, hop, 3 lapis kegelapan. Ditelan paus,
di dalam lautan, malam hari, wah 3 lapis. Jadi perhatikan doanya apa, kawan-kawan? Ada yang ingat doanya apa? Doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Berapa sering kita kalau kita diuji sama Allah, kalau kita disintrek bahasanya sama Allah, gitu kan. Itu langsung, ya Allah ya Rabbi, kenapa saya ya Allah, aku masih muda, baru nikah kemarin. Nah, kan? Nggak nyadar salah, gitu kan. Nah, maka solusinya di poin hijrah ini kawan-kawan, ya. Pertama, kita perlu taubat. Taubat ke Allah langsung, ya. Gimana caranya, Kang? Malam hari bangun, qiyamul lail. Mungkin di sesi terakhir saya akan menunjukkan. Ini saya lagi buat sama-sama lah saling mengingatkan dalam kebaikan. Malam hari kita qiyamul lail. Sholat tahajud 8 rakaat katakanlah rutin gitu ya. Tambahin 2 rakaat. 2 rakaatnya apa, Kang? 2 rakaatnya sholat taubat. Ingat lagi dosa-dosa masa lalu kita. Ingat lagi dosa-dosa yang kita sering ataupun pernah lakukan. Taubat minta ampun sama Allah. Tutup nanti dengan sholat hajat plus witir gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Apalagi yang bisa kita lakukan, Kang? Banyak-banyak istighfar. Rasulullah kawan-kawan istighfar tiap hari minimal 700 kali. 1000 kali bahkan lebih gitu kan. Jaminannya surga. Itu Rasul dan para sahabat. Kita Rasul bukan, jaminan surga belum ada, kalau tiketnya sosokan gak pernah istighfar tuh. Celup gitu kan. Ini mah nganggur dikit naik motor. Ini kan motor macet waktu sambil diam daripada molohok daripada diem doang gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, istighfar. Ya. Atau misalkan Anda lakukan juga sayyidul istighfar. Ya, buat kita bacaannya dibaca, kita didawamkan, rutinkan. Nah, ini yang juga perlu kita lakukan. Nah, apa poinnya? Analoginya gini, kawan-kawan. Kita gak memungkiri rezeki sudah Allah tetapkan buat kita. Ya, tugas kita tuh jemput dan memantaskan diri tadi kan. Udah ada nih. Kok kita udah ngedoa nih, kok gak ngucur-ngucur ya rezeki gitu ya. Karena bisa jadi kerannya itu ada yang mampet, kawan-kawan. Kerannya itu ada yang mampet. Mampetnya keran ini, sumbatan ini adalah apa? Dosa kita sama Allah. 10 dosa besar. Nah, checklist tuh. Tobatin semuanya. Yang lainnya juga sama, tobatin. Istighfar, banyak-banyak istighfar. Perbanyak, bukan cuma sekedar 1-2 kali doang, perbanyak. Oke, katakanlah tiap malam kita sholat taubat, gitu ya. Kita juga beristighfar sampai 1000 kali setiap hari, insya Allah rutin. Gitu. Tiba-tiba kita curhat juga sama Allah tuh, ya Allah ya Robi, Kang, Bang Ican, Kang Dewa, KN. Gitu. Aku ini tiap malam udah taubat, tiap hari udah pencetan tuh, tasbih yang sehari, sampai 1000, kok masih susah aja ya gitu. Nah, kalau tadi satu hijrah itu dengan cara taubat kita ke Allah, nah bisa jadi masalah berikutnya ada di masalah kita sama manusia, kawan-kawan. Ingat kita hidup hablum minallah, hablum minan nas, vertikal, horizontal. Nah, apa analoginya? Ada gelas, ada ember, ini udah ngucur, ternyata gelasnya pecah, ternyata embernya bocor. Bocornya ember itu, pecahnya gelas itu adalah kesalahan kita sama manusia. Nah, maka udah Zoom malam ini, udah ikutan konten sidak malam ini, atau mungkin bahkan sekarang nih Anda lagi dengerin, sampai nyatet. Gue pernah salah sama siapa aja ya. Kalau ente punya salah sama orang, kalau kita punya salah sama orang, udah seharusnya minta maaf, bener gak? Yang menantang adalah ketika kita minta maaf sama orang yang dia itu melukai hati kita, sampai mengikis-ngikis hati kita. Itu challenge-nya luar biasa, bener gak? Saya ditipu sama kawan. Anda tahu lah buat yang ngikutin. 7,7 miliar. Yang minta maaf duluan siapa? Gue. Kok bisa? Karena kata guru saya begitu. Wah, kamu harus minta maaf. Loh, gimana ceritanya, Ustadz? Kan saya ini ditipu sama dia. Dia harus minta maaf sama saya, balikin duitnya. Konsep agama tidak begitu. Tapi gengsi dong. Tidak ada kata gengsi. Mau gak kamu turut manut sama Al-Quran? Maka apa yang terjadi? Ya udah, kita minta maaf duluan. Nah, aha momen buat teman-teman semua, list nama-nama orang yang dia itu pernah Anda sakiti, udah clear kalau itu minta maaf gitu ya. Yang kedua adalah list nama-nama yang Anda tuh merasa tersakiti banget sama dia.
minta maaf juga. Udah ada action plan tuh. Jadi teman-teman semua baik lagi, kalau di konsep hijrah ini adalah satu, kita taubat, minta ampun sama Allah. Wasari'u ila magfiratin tadi dengan cara bersegera. Waktu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tadi, bersering-sering kita beristighfar, gitu ya. Yang kedua adalah berminta maaf atau minta maaf sama manusia. Itu nomor satu. Jadi hijrah ada dua yang bisa kita lakukan. Action plan-nya adalah tobat dan minta maaf. Tobatnya dengan banyak istighfar dan sholat tobat dan mandi tobat, gitu ya, dan apapun itu. Dan kondisi adalah minta maaf, ya ngelisting nama, minta maaf sama mereka. Ya, itu nomor satu. Kedua kawan-kawan yang bisa kita lakukan adalah menjaga ukhuwah. Ya. Jadi yang pertama hijrah, ya. Kedua adalah menjaga ukhuwah. Apa maksudnya, Kang? Teman-teman mungkin sering dengar hadisnya, ya. Barang siapa yang menyambung silaturahmi, maka di situ Allah lapangkan rezeki buat kita dan panjangkan umurnya buat kita, betul nggak? Nah, konsep silaturahmi itu sebenarnya lebih cocok, lebih pantas dipakai untuk kita yang punya ikatan darah, karena rahim, silaturahim. Ya, maka ketika saya ngomong ukhuwah, sebenarnya itu adalah silaturahmi. Ya, cuman memang benernya kalau ngomongin bener ya konsepnya nih ya. Kalau saya sama Anda, saya sama Bang Ican dan kawan-kawan sidak termasuk teman-teman di sini, cocoknya pantasnya cocoknya adalah ukhuwah, persaudaraan, bukan silaturahim. Kan rahim itu harus ada ikatan. Tapi lagi-lagi di Indonesia banyak sekali bahasa-bahasa Arab yang akhirnya turun digeneralisirkan. Ya udahlah kita pakai kata silaturahmi. Nah, ukhuwah di sini kawan-kawan semua konsepnya adalah kita sering-sering kopdar, sering-sering ngumpul gitu kan, sering-sering ketemu orang. Makanya kenapa kalau lagi sulit, kalau lagi susah gitu ya, jangan kita tuh diam doang. Kita keluar, temuin orang-orang. Makanya kenapa saya bilang waktu dulu saya jatuh, saya ikut workshop, ya, saya ikut seminar, ikut kajian. Bisa jadi solusi itu di situ hadirnya. Ya, kita nanti insya Allah di bulan ini kawan-kawan, saya dan kawan-kawan dari SIDA akan bikin event besar di Bandung, namanya adalah Fun Day santri hufaz untuk 500 santri kawan-kawan. Ya, nah ini ngumpul di situ apa ada energi terkumpulkan, malaikat datang, doain yang baik-baik gitu kan ya. Nah, maka action plan buat kita semua sekarang pasca ikutan kantin sidak malam ini adalah yuk kita jalin lagi silaturahmi dengan orang-orang yang memang sempat terputus. Yuk kita agendakan ketemu dengan orang-orang yang memang perlu kita bantu. Ya. Nah, ini ya, ini kok coret-coret ya. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi kondisinya adalah intinya adalah setelah kita berhijrah, gimana nih amalannya supaya kita hijrahnya ini juga akhirnya nanti Allah kasih kelimpahan, kemudahan dari segi harta, rezeki dan segala macam. Yuk kita tali ukhuwahnya kita jalin. Tali silaturahminya kita mainkan, kita jalankan. Itu nomor 2. Ya, dan itu dalilnya udah banyak. Yang ketiga kawan-kawan, waktu kita terbatas. Yang ketiga, ini sesuai dengan topiknya. Apa itu? Ibadah. Ya, ibadah. Nah, ibadah ini saya spesifikkan gitu ya, ke hal-hal yang berhubungan dengan hablum minallah. Sekali lagi ya, hablum minallah, ibadah. Yang di mana ya, di dalamnya kita perlu niatkan untuk Allah dan ketentuan dan aturan hukumnya ya sesuai dengan aturan Allah. Kan gitu ya. Kapan sebuah amalan dikatakan amal soleh, syaratnya ada 2, kawan-kawan. Satu adalah ketika niatnya karena Allah. Kedua, ketika dilakukan dengan cara dan ketentuan dan hukum yang Allah ajarkan, yang Allah tetapkan. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita bukan anjuran, sholat subuh itu 2 rakaat, tiba-tiba karena semangat bikin 8 rakaat, ngawur itu namanya. Atau misalkan gini, kalau saya sering bilang di workshop tuh, tahajud, wah Masya Allah, 12 rakaat, subuh 12. Nah ini ngawur gitu ya. Nah konsepnya adalah ibadah ini yang perlu kita coba Anda listing. Coba kita listing gitu kan. Kira-kira nih ya, dalam sehari itu ngapain aja. Tadi teman-teman sebelum saya live gitu ya, sebelum saya live di sini ada yang komen begini, saya tampilkan ya. Ada yang komen begini nih, 636 tuh pada Isya, pada maghrib. Assalamualaikum, ini di Instagram ya. Om katanya. Om, gue emang om. Maaf mengganggu. Ngomong-ngomong, apakah saya boleh tahu list harian rutin Om sebagai pengusaha Muslim? Nah, kalau bicara masalah amalan, inilah yang disebut dengan amalan.
Jadi kalau topik kita tentang amalan dewa itu ya inilah, cuma sekali lagi kan baiknya memang disembunyikan, gitu kan. Tapi lagi-lagi semoga jadi kebaikan, semoga jadi sebuah tiruan ya, fastabiqul khairat gitu kan di dalamnya. Yulah kita sosialisasikan aja, kita sharingkan aja gitu. Teman-teman gini poinnya sebelum saya share gitu ya. Apa bedanya amalan? Nah ini, kenapa bahasanya ini? Kenapa dalam bahasa Arab amila sama alima hurufnya sama? Aku jadi ingat itu bahasa Arab ya. Alima itu adalah mengetahui. Amila itu adalah mengamalkan, melakukan. Banyak orang sekarang kawan-kawan, termasuk bisa jadi kita nih ya, setelah nonton ataupun setelah nyimak setelah ikut kajian ini, termasuk orang yang sudah punya alim, sudah punya pengetahuan, gitu ya. Tapi tidak amillah apa itu? Mengamalkan. Maka kalau Anda tahu sekarang bahwa ternyata sholat duha itu bisa memudahkan, meringankan, memberkahkan rezeki, ya sholatlah. Kalau ternyata sholat tahajud itu ada keinginan gitu, Allah mudahkan, ya sholatlah, bangun. Woy. Kalau ternyata begini begitu itu bisa bikin begini begitu, ya lakukan. Jangan sampai kita kayak orang-orang yang pengen turun berat badan. Sok coba turun berat badan gimana? Gampang, olahraga. Atau 2 diet, ya. 3 jangan makan gorengan, 4 gini. Sok lihat perutnya. Bukan six pack, six man, gendut. Karena cuma alimat, tidak amila, ya. Nah, kalau bicara masalah amalan, yang sudah kita ketahui ini, mari kita amalkan dalam kehidupan. Nah, supaya amalan ini konsisten, ahsanu amalan, itu yang dalam surat Al-Mulk, ya. Maka kita perlu lingkungan yang positif juga, perlu dicas reminder kayak begini juga, dengan adanya kantin sidak, gitu kan, ya. Teman-teman, kalau kondisi kita sekarang sholat sehari dikasih reminder sama kawan-kawan kita yang muazin itu, yang berupa azan Allahu Akbar, oh sholat 5 kali sehari. Kan logikanya nih, ya lagi-lagi kadang kita tuh menuhankan logika manusia. Padahal udah tahu lah, zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Udah gak usah diazanin. Bisa gak ngomong kayak gitu? Udah paham gua gitu kan. Tidak, sama Allah tetap sholat 5 kali, azan 5 kali. Sudah paham ya? Nah, termasuk kayak kita sekarang nih pengen beramal supaya kita ahsanu amala gitu kan. Supaya amal ini kita bisa maksimal ibadahnya ini, perlu ada yang namanya lingkungan. Perlu ada yang namanya kajian gitu. Kantin sidak ini. Nah, ini yang perlu kawan-kawan ataupun kita semua pahami. Oke. Sekarang saya mau nanya dulu, saya kepo nih. Siapa di antara Anda semua yang hadir malam ini yang sudah terbiasa ngikutin kajian sidak sebelumnya? Boleh komen saya gitu. Artinya adalah kajian-kajian sebelumnya itu pernah mengikuti, baru kali ini. Oke. Kalau misalkan katakanlah Anda yang baru kali ini, Anda komitmenkan dalam arti tiap bulan saya ngikuti, jangan tiap bulan, kelamaan nanti keburu yangkus, ya, keburu turun terus imannya. Ya. Every week atau bahkan every day ikutan kajian untuk ngecas. Siapa yang mau ikutan? Coba komen, katakan saya. Saya Kang siap. Nah, baru kali ini kan banyak. Nah, saya di sini berarti akan siap untuk komitmen ya. Ini penting, ini bukan soal tentang saya. Ya. Ini soal tentang Anda di masa depan Anda, termasuk saya di titik saya. Itu nomor 3 ya. Jadi yuk kita saling mengingatkan dalam kebaikan, ya, termasuk amal ibadahnya. Apa itu? Ini ingin saya share. Kalau nanya checklist saya harian, boleh di lower hand dulu, diturunin dulu handnya di Zoom ini. Ya. Saya punya beberapa checklist yang insya Allah, alhamdulillah juga sudah saya coba istiqomahkan ya bertahun-tahun. Walaupun kadang terutama pas giliran pas lagi sakit atau pas lagi hektik, biasanya sih ada bolong 1, 2, 3, 4, 5 amalan lah gitu ya. Tapi ya semoga ketika kita amalkan ini, rutinkan, istiqomahkan, ya semoga tadi ya, walaupun tadi ya kita masuk surga ini bukan karena amalan kita, kawan-kawan. Kita masuk surga ini adalah karena rahmat Allah gitu. Ya. Nah, artinya apa? Yang punya amalan banyak itu belum tentu masuk surga. Apalagi yang nggak ada amalan gitu maksudnya. Nah, maka yuk kita layakkan diri kita, pantaskan diri kita tadi untuk dekat sama Allah, ibadah sama Allah dengan checklist harian ini, gitu ya. Ini checklistnya. Anda boleh screenshot ya, 19 checklist yang kita lakukan, yang setiap checklist itu ada alasannya. Mungkin kalau saya bahas akan sangat panjang, tapi monggo nanti Anda bisa cerita sendiri ke ustadz-ustadz Anda, guru-guru Anda, yang dengan kita ngelakuin itu ya, semoga kehidupan kita, keseharian kita ini Allah cahayai, Allah bimbing.
Ya, Allah cahaya kehidupan kita sebagaimana Allah mencahaya kehidupan dalam bumi ini. Nawiru qurbana binuri hidayah kama nawarta alda binuri syamsika abadan abada, kan begitu ya. Nah, ini yang perlu kita coba lakukan, istiqomahkan everyday-nya. Kang, saya belum bisa banyak. Ya udah, mungkin perlahan 10 poin dulu, naik 11, naik 12, naik 13 gitu, dan seterusnya. Intinya adalah kita sama-sama berazam pada diri kita sendiri bahwa kita pengen jadi lebih baik lagi ke depannya. Kita pengen memantaskan diri jadi hambanya Allah. Ya, kita pengen ditolong Allah. Kita pengen dapat ridhonya Allah. Itu nomor 3 ya, ibadah. Nah, yang terakhir kawan-kawan, yang terakhir nih ya, adalah sedekah. Teman-teman, sadar gak apa yang tadi saya sampaikan? Kalau kita bikin lambang nih ya, kalau misalkan saya bikin buka PowerPoint, bakal jadi kayak begini. Bakal jadi kayak begini. Saya dulu. Nah, ini tanda. Sebuah tanda yang mungkin akan sangat mudah Anda ingat. Ini tandanya. Kelihatan? Simpel kan? Kali, bagi, tambah, kurang. Apa itu kali, Kang? Kali adalah, kalau tadi saya menamakannya adalah ukhuwah, maka Anda boleh menamakan, istilahkan di sini adalah silaturahmi. Bagi adalah apa? Bagi adalah sedekah. Ini belum saya bahas. Sedekah. Tambah apa? Ibadah. Kurang apa? Maksiatnya, dosanya. Jauhin. Bukan berarti kita ngelakuin maksiat ya. Ini yang kita perlu hindari. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan setelah kantin sidak malam ini? Yuk perbanyak silaturahmi, yuk perbanyak sedekah, perbanyak ibadah, jauhi maksiat. Silaturahminya dilipat gandakan, diperkalikan, sedekahnya dibaginya diperbanyak, ibadahnya ditingkatin, maksiatnya dikurangi, dihindari gitu. Ya. Nama lainnya tadi silaturahmi, uhwah, supaya jadi 4 tuh. Supaya gampang aja sih materinya nih ya, supaya gampang diingat maksudnya. Nah, kita buka lagi misalkan ini sama kayak seperti istilah lainnya adalah ya, silaturahmi itu adalah uhwah. Saya tulis lagi ya, saya tunjukin. Uhwah. Ya. Bagi itu sedekah, plus itu ibadah, gitu ya. Kurangi itu adalah dosa, gitu ya. Ya. Itu yang poin penting yang perlu kita catat, gitu. Nah, sekarang saya mau bahas poin terakhir, kawan-kawan. Ini yang juga menjadi poin penting, yang mungkin sering. Ini adalah hal yang paling sering saya komporkan keluar. Kenapa? Karena poin silaturahmi, poin tentang ibadah, poin tentang dosa, biarkan menjadi pribadi kita, konsumsi pribadi. Kalau misalkan tentang sedekah, ini bisa kita kompori keluar. Kenapa? Karena sedekah diam-diam itu boleh, sedekah terang-terangan boleh. Yang nggak boleh apa, teman-teman? Yang nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah, terang-terangan nggak sedekah. Oke, saya akan mulai ceritanya. Gini, kalau bicara masalah sedekah, ini semua orang udah tahu lah. Bahkan dalam surat Al-Imran, lanjutan tadi ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarai wal dharra wal kadhimina al ghair wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allazina yunfiquna fis sarai wal dharra. Dan mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit, bayangkan. Lapang dan sempit. Maka bahasa agama kita bukan kaya dan miskin saja, tapi lapang dan sempit. Apa itu artinya, kawan-kawan? Orang kaya bisa saja dia sempit kalau dia pelit. Orang miskin bisa saja dia lapang kalau dia dermawan. Benar gak? Maka berbagi itu bukan soal banyaknya harta, tentang kelapangan hati. Maka doa sama Allah itu adalah, ya Allah ya Rabb, lapangan hati kami. Gitu ya. Karena kalau misalkan cuma di lapangan harta, belum tentu hatinya lapang, benar gak? Betapa baik di antara kita, omset kita miliaran tiap bulan, 10M, 30M, bermiliar-miliar. Sedekahnya cuma 1 juta. Salah gak? Nggak salah. Cuma lagi-lagi isbot tentang kepantasan, kebersyukuran. Bu, kalau duit banyak ya sedekahin lah. Kita melihat kondisi sahabat kita, ya sahabat-sahabat Nabi kita, Abu Bakar menyedekahkan kabeh, ya Umar juga sama, ya walaupun tetap kalah sama Abu Bakar gitu. Berlomba-lomba dalam bersedekah. Nah, kita pun sama, kawan-kawan. Mereka itu udah jaminan surga, ya. Mereka itu udah jaminan surga. Kita belum ada jaminan. Belum dapat golden ticket kita ke surga, ya. Maka kita jangan mau kalah, ya sedekahnya kita brutalin lagi gitu. Nah, di sedekah ini kawan-kawan semua, saya pengen nutup nih.
Saya pernah kondisi sakit, kawan-kawan. Ini seringkali saya bawakan di workshop saya, gitu ya, di closing statement saya. 2016 saya pernah sakit. Sakitnya langka, namanya GBS, Guillain-Barré syndrome. Ya, Guillain-Barré syndrome. Ini dalam kondisi lumpuh total, nggak bisa ngapa-ngapain. Gerak tangan gini nggak bisa, ngomong nggak bisa, jalan-jalan guda-gida gini nggak bisa. Lumpuh tidur. Ya, saya setelah sehat itu ngomong A B C D E itu sampai latihan lagi A B C D E F G R R R R R R nggak bisa. Ya. Dalam kondisi saya terbaring di rumah sakit, kawan-kawan, total saya rumah sakit itu 52 hari. Tapi yang selalu saya ingat adalah ketika saya dalam kondisi di ruangan ICU. Di ruangan ICU inilah saya ngalamin semacam spiritual journey yang saya itu ngobrol sama Allah seolah-olah yang ngomong sama diri sendiri, ya Allah ya Rabb, gitu kan. Dan itu nggak pernah terlupa sampai sekarang. Apa obrolannya, kawan-kawan? Apa yang terjadi ketika itu? Saya bilang sama diri saya sendiri, ya Allah ya Rabb, ya, kalau misalkan ini adalah hari di mana hamba ini harus meninggalkan bumi ini, apakah semua amalan hamba ini sudah cukup tuh bisa mendapatkan surga Engkau, ya Allah? Ya Allah ya Rabb, kalau misalkan inilah hari di mana hari kematian hamba, apakah semua kebaikan hamba ini sudah cukup tuh bisa mendapatkan ridho Engkau, ya Allah? Ya Allah ya Rabb, jika seandainya ini hamba harus meninggalkan semua orang yang hamba cintai di muka bumi ini, apakah semua amal soleh hamba ini sudah cukup untuk bisa mendapatkan rahmat Engkau, ya Allah? Jangan-jangan ya Allah, dosa hamba lebih banyak, ya Allah. Jangan-jangan ya Allah, maksiat hamba lebih banyak, ya Allah. Jangan-jangan ya Allah, keburukan hamba lebih banyak. Ya. Dan dengan keburukan tersebut, Engkau murka dan memasukkan hamba ke neraka. Di situ, kawan-kawan, saya benar-benar nangis. Dan saya dalam kondisi berharap dikasih kesempatan untuk kembali sehat dan balik lagi hidup. Kenapa? Karena saya pengen lebih baik lagi. Dan di titik itulah saya ngomong, ya Allah, jika Engkau berikan hamba kesempatan kedua untuk kembali hidup sehat 100%, izinkan hamba menjadi pribadi lebih baik, jadi wasilah kebaikan, berinfak lebih banyak, bersedekah lebih banyak, berwakaf lebih banyak. Itulah kenapa ketika sekarang orang-orang nanya, Kang Dewa, kenapa kok kayaknya sedekah mulu apa segala macam kampanye? Karena gue udah ngalamin kayak gitu. Ya, ketika ustadz kita, guru-guru kita bilang, orang mau mati pengen balik lagi, mau ngelakuin satu hal, apa itu? Sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Anda bisa buka ayatnya, suratnya. Al-Munafiqun. Ya. Orang mau mati nih, udah mati pengen balik lagi ke bumi setelah sedekah. Tapi kabar baiknya kawan-kawan semua, ketika itu Allah kasih kesempatan kedua. Dan tentu ini juga kabar baik buat Anda. Apa kabar baiknya? Karena Anda sekarang masih hidup. Ya, jangan kegeeran juga, gue masih muda. Siapa bilang? Banyak kawan-kawan kita yang masih muda meninggal. Saya ngeliat IG story kawan saya kemarin. Partner saya di bisnis, di Kreatif. Salah satu partner saya, Kang Wahyu. Partnernya, kliennya, itu masih muda. CEO-nya meninggal dunia, masih muda. Kaget kita. Ya. Kita semua sama-sama tahu. Guru kita bersama. Ya, kawan kita, sahabat kita, adik kita, ya, Amir Azikra. Saya ketemu sama beliau di Bandung, masih muda, ngobrol panjang lebar. Gak ada yang nyangka 5 bulan setelah saya ketemuan meninggal dunia, 20 tahun. Saya nggak nyangka ketika lihat WA grup saya yang isinya itu adalah alumni kimia waktu kuliah, ya. Saya yang sakit pas lihat grup yang meninggal kawan saya. Jadi kawan-kawan kita nggak pernah tahu wafatnya kita ini kapan. Kita nggak pernah tahu meninggalnya ini kapan. Maka kabar baik, perbanyak sedekah, perbanyak infak. Sidak, kawan-kawan, kita support Al-Quran ini, gerakan sidak ini, kita support gak cuma sekedar buat nolong diri kita sendiri, nolong banyak orang. Kita sekarang baca Quran, Masya Allah bagus, hafalannya banyak. Orang-orang di sekitar kita, emang itu bukan tugas kita juga. Kawan-kawan. Maka ketika ada sebuah program yang tadi Bang Ican sampaikan, ikutin aja langsung. Sekarang saya mau nanya ke teman-teman. Kalau misalkan ada sebuah program dari Sidak yang mengajak kawan-kawan semua untuk terus berbuat baik, untuk terus membantu orang-orang di sekitar kita,
yang juga nanti supportnya adalah berupa kajian-kajian rutin seperti ini, siapa yang mau ikutan? Boleh komen mau. Tentu sekali lagi, ini bukan transaksi jual beli. Gue biasanya kalau Dewa Healing kan jualan ya, kagak ada. Ini murni dakwah, syiar ya. Saya mau kenapa ngisi malam ini karena ini about syiar. Ini tentang tugasnya sebagai seorang muslim. Tugas muslim itu dakwah ya. Satu ya, illa liya'budun, beribadah. Dua, ja'ilun fil ardi khalifah, jadi khalifah. Ketiga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kan? Dakwah. Nah, gue udah gak kelihatan kayak entrepreneur kan. Ya karena tadi posisinya tugas kita ya dakwah gitu. Nah, termasuk ngajak teman-teman untuk bersedekah juga. Nah, kawan-kawan, saya barusan ini banyak banget yang bilang mau. Saya barusan sebelum live ini gitu ya, sharing sama teman-teman di chat sama Bang Ica dan kawan-kawan dari Sidak. Izin saya nawankan dulu chatnya ya, bahwa ada program keren yang kudu diikuti sama kita semua. Kita semua. Klik, nah, nanti ya. Namanya adalah SOS. Apa itu singkatannya? Boleh diklik link yang ada di kolom chat. Bagi Anda yang pakai handphone, atau pakai tablet, atau pakai laptop, boleh diklik link yang ada di chat. Kita sama-sama buka ya, saya coba buka dulu. Buka. Wait. Wah, error. Wah, ini kayaknya tsunami traffic. Oke. Bang Ican boleh dibantu mungkin? Nah, kalau misalkan teman-teman udah buka linknya, gitu ya, ada di situ nanti ada informasi tentang sebuah bukan event ya jatuhnya, program di mana nanti teman-teman akan ketemu rutin bareng Sidak, bareng kiai kita ya, Bang EN ataupun Bang Adi Pratama ini ya, alhamdulillah udah kebuka, udah kebuka gak teman-teman? Mungkin tadi karena tsunami traffic ya semua barengan gitu. Saya udah kebuka nih. Nah ini nih. Namanya Santri Online Sidak. Oh ya, SOS itu Santri Online Sidak ya. Santri Online Sidak adalah sebuah program bimbingan berkesinambungan yang membantu setiap pesertanya untuk menjadi hamba yang Allah mau. Cocok. Kita kejanjian, tapi bahasanya sama ya. Jangan jadi pribadi yang cuma sekedar maunya doang kita gitu ya. Tapi yang Allah mau. Dengan 3 fokus, taat setiap saat, berbagi setiap hari, dan istiqomah sampai jannah. Ini ya, setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, tiap pagi selama 1-6 bulan. Nah ini, jadi sekali lagi ini bukan transaksi jual beli, ini saya bukan jualan, ini bukan saya menawarkan sebuah produk, ini saya nawarkan peluang untuk jadi sama-sama lebih baik gitu ya. Dan transaksinya di sini adalah infak. Jadi sekali lagi Anda nggak bayar saya, Anda nggak jual beli produk sesuatu, beli produk tertentu, Anda berinfak. Mulai dari berapa? 350, 450.000, 3550.000 atau 750.000. Bedanya apa Kang? Bisa dibaca sendirilah. Bedanya di pertemuannya kalau nggak salah. Ya. Nah kalau saran saya, yang ada yang ikutan Zoom malam ini, langsung isi formnya nih. Contoh DWK Prayoga, emailnya ini misalkan. Nomor HP misalkan ya. Contoh aja ya. Isi formnya. Ya. Udah isi formnya? Mantap. Nah ini ya. Udah diisi formnya namanya siapa gitu. Langsung daftar sekarang. Pencet. Nanti akan langsung masuk ke halaman khusus gitu ya, yang menginformasikan tentang programnya. Nah, ini nanti konfirmasi transfer, terus juga grup calon. Diklik-klik aja lah. Intinya adalah ini program yang sangat luar biasa keren, program SOS ini gitu ya. Teman-teman monggo ikutan ya, dan bisa berinfak sesuai dengan kemampuan tadi, mau ngambil yang berapa bulan gitu ya. Jadi ini kondisinya sekali lagi akarnya adalah akar infak, support dari tim Sidak karena pengen ngajak sama-sama baik, pengen berkomunitas dengan yang positif, fastabiqul khairat, maka yuk kita bikin program kayak tadi, SOS tadi. Ya. Oke, sekarang saya mau nanya siapa di antara teman-teman yang barusan udah ngeklik link ada di kolom chat dan sudah berhasil ngisi formnya. Kalau sudah, bilang dan yang gini ya tulisannya, don gitu. Coba bilang dan kalau yang sudah. Pengen tahu nih berapa banyak di antara teman-teman yang responnya gercep. Ya, saya banyak cerita tuh teman-teman. Saya banyak, ini bukan nakut-nakutin ya. Cerita ada orang-orang yang pengen dia tuh berbuat baik, tapi kan ditunda-tunda, akhirnya lupa gitu ya. Dan paling parahnya apa juga? Keburu mati. Kang Dewa nakut-nakutin? Nggak nakut-nakutin, ini seriusan. Ada sebuah kisah dari guru kita yang dia tuh udah berniat untuk mewakafkan lahan besar. Ya. Sampai akhirnya apa? Ditunda tuh. Diketemukanlah sama Ustadz, yuk saya bantu proses pemindahan akadnya kan untuk diwakafkannya itu. Tapi pas mau tanda tangan, ya setengah diwakafkan, setengah diwariskan, ditunda lagi.
Apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, sebelum ini diwakafkan, ya tadi proses penundaan tadi, orang yang meninggal dunia. Tapi kan Kang, udah ada niat Kang. Wallahu a'lam bishawab. Ya tentu kalau misalkan sudah diwakafkan, kan pahalanya lebih baik. Sekali lagi, kalau ada kebaikan, jangan tunda-tunda nanti keburu lupa. Jangan nanti keburu mati. Ya. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Kalau Anda yang ngalamin error, ya mungkin karena Anda antusiasmenya luar biasa, 950 orang, Masya Allah luar biasa. Ini tsunami, kalau bahasanya tsunami traffic. Gitu ya. Kalaupun belum bisa, minimal Anda nanti kalau udah berada di sini, atau chat admin yang ada di Sidak, atau mungkin besok, pagi, subuh, ya, lihat IG story satu IG story-nya Sidak, klik link yang ada di kolom bio-nya. Saya buka dulu Instagram ya untuk menunjukkan apa akunnya Sidak. Oke, Sidak. Kalau malam ini trafficnya terlalu tsunami gitu ya. Follow dulu akunnya, terus besok diklik yang ada di bio-nya, nanti mungkin akan diubah sama Bang Ican atau tim gitu ya. Nah ke sini nih. Kalau sekali lagi malam ini nggak bisa diklik dan nggak bisa isi form. Dan ingat teman-teman, mindsetnya nih ya, teman-teman bukan nolong mereka saja, bukan nolong mereka yang sekarang pengen terlepas dari buta huruf aksara Al-Quran, pengen nolong para penghafal Al-Quran. Ingat, kuncian utamanya adalah kita pengen nolong diri kita sendiri. Benar kan? Betul Mbak. Ya, di masa depan nanti. Masa depan itu bukan besok, lusa atau 3 hari lagi, seminggu lagi, bukan. Masa depan kita di akhirat sana. Jangan sampai nanti ada penyesalan. Saya udah ngalamin episode rada horor gitu kan. Jadi ibroh nih, pelajaran disampaikan ke teman-teman. Semoga dengan begini jadi hadirnya wasilah pertolongan Allah dan hidayah. Ya, itu mungkin dari saya teman-teman semua. Jika ada kesalahan, tidak ada sisi tanya jawab. Sekali lagi, teman-teman monggo nanti tutup malam ini dengan jurnal syukur. Tidak ada yang nanya juga. Jurnal syukur gimana Kang? Ya isi aja di note handphone atau di catatan. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan hamba keluangan waktu, kesempatan seharian ini dengan kebaikan. Ditutup dengan ikutan kajian di Sidak, di kantin Sidak. Semoga dengan begini hamba bisa lebih baik lagi. Ngomong, berterima kasih sama Allah. Ya, karena apa? Ketika kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Kalau kita kufur, wah, azza Allah pedih. Gitu ya. Jadi mungkin sekali lagi terima kasih. Mohon jika ada kesalahan, semoga kita bisa bertemu lagi di kantin Sidak berikutnya dan program Sidak yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.